Hai people, sekarang tanggal 29 Mei tahun 2025. Dan aku lagi pegang buku Atomic Habits karyanya dari James Clear. Yes, banyak sekali orang bilang kalau kita banyak baca buku kita bisa banyak tahu tentang suatu hal, kita jadi tahu. Ya tapi ini hanya tentang teori ya. Ada orang yang dia itu udah sekitar berumur di atas 25 tahun. Dia bilang banyak baca buku self development itu nggak terlalu berguna, karena inti dari si buku self development itu adalah just fucking do it. Apa artinya? Ya udah, lakuin aja apa yang ada di depan mata. Self development intinya itu cuma satu, just fucking do it. Kita harus ngelakuin apapun itu, yes, ngelakuin. Kita harus terima, kita harus ambil resiko, intinya kayak gitu. Kita males kita ya kadang gimana ya, kita tahu kan apa yang baik dan gak baik buat kita, tapi kenapa begitu sulit dalam mempraktekannya. Kita tahu misalkan si cowok ya, rokok itu nggak baik, rokok itu bikin sakit jantung, rokok itu bikin ini itu bla bla bla. Tapi karena dia dapat informasi kalau rokok ini bikin sakit jantung, akhirnya dia stres kan. Nah pas udah stres malah dia ada hasrat pengen ngerokok, karena ya si rokok itu yang membuat dia jadi lebih tenang lagi. Kadang apa ya, kita kalau mau belajar sesuatu katanya sih jadi kita learn by doing. Kita belajar sesuatu dari ya sambil kita ngelakuin. Ada yang juga yang namanya action dan motion. Kata-kata ini sekilas sama ya, artinya action dan motion. Apa sih bedanya? Kalau kita mau ngelakuin suatu hal, kita pengen belajar public speaking, aku visualisasi, aku afirmasi terus tiap hari, aku bisa public speaking, tapi kita no action, no doing action, itu cuman motion doang. Kita bikin rencana, oh ya aku mau belajar satu hari 13 jam, aku mau bikin video public speaking. Itu kayak itu sekilas seperti rencana yang tidak realistis ya, rencana yang kelihatannya bagus, tapi kita mungkin cuma ngelakuin hal itu sekali doang, dan abis itu ya udah nggak konsisten. Padahal yang katanya yang penting itu konsisten ya, walaupun agak sedikit sulit ya. Dan aku juga dapet insight ini juga, katanya pas kita ada rasa takut akan sesuatu terjadi, itu malah ngebuat kita jadi kayak ada keinginan untuk bergerak, mengambil tindakan, mengambil action. Aku dapat informasi ini juga tentang yang kalau kita pengen memulai sesuatu ya, kan aku juga lagi belajar juga gimana sih caranya public speaking yang baik, gimana supaya cara ngomong aku itu gak terlalu cepet. Kadang aku kalau mau lambat itu malahan jadi kayak sedikit ngeblank, ya udah karena aku belum terlalu bisa public speaking, makanya aku lagi belajar kan. Ada seorang profesor di salah satu universitas di luar negeri, dia membagi dua mahasiswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kenapa sih dibagi menjadi dua kelompok? Karena dia mau melakukan suatu penelitian. Kelompok A, dia diberi tugas berdasarkan kuantitas. Sedangkan kelompok B, dia diberi tugas berdasarkan kualitas. Jadi yang kelompok A ya, kita aku udah bilang dia diberikan tugas berdasarkan kuantitas, yaitu berdasarkan banyaknya tugas yang mereka kumpulkan. Jadi semakin banyak mereka tugas yang mereka kumpulkan, dia itu dapat nilai yang lebih gede. 80 dia dapat nilai C, 90 dia dapat nilai B, sedangkan 100 buah ya mungkin ya, 100 buah hasil karya dia dapat nilai A. Sedangkan si kelompok B, dia itu dinilai berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan banyaknya ya. Jadi bukan
5, 10, 100 tugas karya yang mereka kumpulkan. Enggak, tapi cuma satu aja, satu tugas tapi yang bener-bener bagus atau mendekati sempurna atau kualitasnya ya bagus ya, bukan ecek-ecek. Dan kalian tahu apa? Setelah akhir tugas penelitian itu, si profesor ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata hasilnya itu di luar dugaan loh. Kelompok B ya, yang dia disuruh untuk mengumpulkan karya berdasarkan kebagusan kualitas mereka, tapi malahan hasil karya terbaik itu ditemukan di kelompok A, yaitu kelompok yang diminta untuk mengumpulkan tugas berdasarkan kuantitas atau banyaknya karya yang mereka kumpulkan. Lah kok bisa sih? Padahal kan kelompok yang harusnya bagus kan yang kelompok B kan, yang dinilai berdasarkan kualitas, tapi malahan kenapa kelompok A yang berdasarkan kuantitas atau banyaknya tugas yang mereka kumpulkan. Ternyata si kelompok A ini dia udah banyak melakukan percobaan kan, karena dia ngumpulin banyak tugas. Nah, dari percobaan tersebut, dia itu tahu loh salahnya mana, yang harus diubah, yang harus diperbaiki, yang harus dipertahankan, itu dia tahu. Sehingga pas dia melakukan percobaan atau hasil karya yang terakhir, dia udah sedikit tahu nih hal apa yang harusnya enggak digunakan, teknik apa yang harusnya dibuang, teknik apa yang harus digunakan untuk ngebuat tugas jadi efisien dan kelihatan lebih bagus. Sedangkan si kelompok B itu dia cuma berfokus ke perfekan, kesempurnaan. Jadi dia yang harusnya mencoba hal-hal baru, mencoba teknik ini, teknik itu, dia malah enggak. Dia cuma fokus ke satu doang. Padahal dari kesalahan-kesalahan yang udah kita buat, kalau kita evaluasi terus kita perbaiki, kita cari salahnya di mana, ya malah ngebuahin hasil yang lebih bagus gak sih?